Bagaimana jika kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa Anda putuskan, bukan efek samping dari kejadian yang ada di luar. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang master praktisi Neuro-Linguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast, serta Law of Attraction Certified Facilitator. Ketika teman saya pindah ke sebuah perusahaan yang baru, dia punya anggapan bahwa perusahaan yang baru itu akan membuat dia bahagia. Namun ketika dia malah stres di perusahaan yang baru, dan kemudian dia minta ketemu dengan saya untuk minta difasilitasi. Ketika ngobrol, ternyata di perusahaan yang lama dia merasa tertekan, dan kemudian dia mencari-cari peluang baru, mencari-cari perusahaan baru dengan anggapan bahwa perusahaan yang baru ini akan membuat dia bahagia. Ternyata setelah dia keluar dari perusahaan yang lama dan kemudian dia pindah ke perusahaan yang baru, ternyata perusahaan yang baru kondisinya sama, membuat dia tidak bahagia, dan level stresnya semakin terjun ke dalam kondisi yang penuh dengan drama, trauma, dan stres itu sendiri. Nah, yang menarik adalah setelah saya fasilitasi dia dengan teknik Law of Attraction dan kemudian pendekatan kesadaran atau awareness, kami menemukan bahwa ternyata dia mempunyai ekspektasi bahwa sesuatu yang baru atau perusahaan yang barunya tadi akan membuat dia bahagia. Setelah kita sama-sama menghancurkan ekspektasi dia akan apapun itu yang ada di luar, dia menyadari bahwa ternyata keputusan dia untuk bahagia sekarang saat ini adalah pemicu dia untuk bahagia, bukan kondisi yang ada di luar. Sehingga ketika kita balik cara pandangnya, yaitu apa nih yang bisa kita putuskan sekarang agar kamu bisa merasa bahagia dengan apapun kondisi kamu sekarang. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, tidak ada standar ketentuan yang fix, yang pakem agar orang bisa merasa bahagia. Karena setiap orang, saya dan Anda, itu mempunyai standar-standar berbeda agar kita bahagia. Karena saya minum kopi saja, itu sudah membuat saya bahagia. Nah, bagaimana jika saat Anda berhenti menggunakan standar orang lain, akan bahagia itu harus punya mobil, punya rumah, punya uang, rekening 1 miliar di rekening Anda, baru Anda merasa bahagia. Dan itu ternyata bukan punya Anda, tapi punya orang-orang yang ada di luar sana yang Anda absorb, atau dikenal dengan istilah mirror neuron, yang mungkin akan kita bahas di episode selanjutnya. Kita mungkin semakin menyadari, ternyata aku menggunakan standar ketentuan cara pandang orang lain ya. Nah, apa nih versi aku? Standar dan kebahagiaan versi aku yang bisa aku tetapkan, dan saat aku lebih sering memilih standar dan ketentuan bahagia versi aku akan lebih mudah untuk bahagia. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang bisa Anda tanyakan setiap hari kepada Anda, karena bagaimana jika bahagia itu akan lebih mudah saat kita capai. Nah, bagaimana jika kebahagiaan itu akan lebih mudah kita capai saat kita sendiri yang menentukan standar kebahagiaan versi kita. Asik ya? Untuk episode bermanfaat lainnya seperti YouTube, podcast, dan blog, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com. Thank you and keep having fun, dan tentukan standar kebahagiaan versi Anda. Bye-bye.